Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arun Agustina, NIM 2020 S1086, kelas C semester 2, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Prodi PGSD atau Pendidikan Guru Sekolah Dasar Universitas Muhammadiyah Mataram. Kali ini saya akan mempresentasikan hasil review saya untuk memenuhi tugas ujian akhir semester. Di sini saya akan menjelaskan mengenai keterlibatan korupsi dana desa sebesar 800 juta, kepala desa dan bendahara ditahan Kejari TTU. Korupsi ialah tindakan penyalahgunaan kepercayaan publik yang dikuasakan kepada mereka untuk mendapatkan keuntungan sepihak. Sedangkan korupsi secara umum juga diartikan sebagai tindakan setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi. Juga penyalahgunaan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Kupangkompas.com, penyidik Kejaksaan Negeri Kabupaten Timur Tengah Utara atau TTU, Nusa Tenggara Timur, menahan kepala desa Naikeke berinisial BHT dan bendaharanya MT. Dua aparat desa itu ditahan karena terlihat dugaan kasus korupsi dana desa sebesar 800 juta rupiah. Hal itu disampaikan Kepala Kejaksaan Negeri Timur Tengah Utara Robert Jimmy Lambila kepada Kompas.com melalui sambungan telepon Jumat 16 bulan 4 2021 pada malam hari. Dugaan sementara uang sebesar 800 juta itu dikorupsi sejak tahun 2017 hingga 2020, ucap Robert. Keduanya, lanjut Robert, telah ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan di Mapolres TTU hingga 20 hari mendatang. Selain menahan keduanya, jaksa juga menyita 2 unit truk. 2 unit drum truk yang dibeli oleh kepala desa diduga dibeli menggunakan hasil kejahatan korupsi, kata Robert. Jaksa menjerat keduanya dengan pasal 2 ayat 1, pasal 12 huruf I dan pasal 9 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindakan pidana korupsi Junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Adapun upaya pencegahan menurut saya yaitu cara pertama, upaya pencegahan melalui pengawasan formal dan non-formal. Pengawasan formal bisa dilakukan dengan cara memaksimalkan peran dari Satuan Tugas Dana Desa yang telah dibentuk oleh Kementerian Desa untuk melakukan pelatihan kepada pendamping dan kepala desa. Selain itu, perlu memperkuat kapasitas perangkat desa oleh Kementerian Dalam Negeri sehingga bisa mencegah korupsi karena ketidakmampuan perangkat desa dalam mengelola anggaran. Yang kedua, yaitu penindakan dan pemberian efek jerah. Penindakan bisa dilakukan oleh kepolisian, kejaksaan, dan KPK karena sumber daya KPK terbatas, maka peran terbanyak sebaiknya diambil kepolisian dan kejaksaan sehingga tidak ada pelanggaran hukum dalam pengelolaan dana desa. Sebagai efek jerah, selain sanksi pidana, maka perlu diberikan sanksi pemecatan atau pemberhentian bagi kepala desa atau pihak perangkat desa yang terbukti korupsi dana desa, termasuk pemecatan terhadap lurah atau camat yang melakukan pemungutan luar atau pemotongan penyaluran dana desa ke kepala desa. Yang ketiga, upaya pencegahan yaitu pemerintah perlu melakukan evaluasi dan perbaikan secara menyeluruh terkait penyaluran dan pengelolaan dana desa. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.